Kalau mati jasmani, terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh dalam peti, roh kembali ke Tuhan. Mati rohani definisinya begini Bapak Ibu. Terpisahnya manusia dengan Allah. Secara jasmani masih hidup, masih pakai pakaian mahal, jam tangan mahal, mobil mahal, bedak mahal. Dulu masih pakai FIFA nomor 4, naik ke nomor 6, sekarang Oriflame. Tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, barang-barang branded, bahkan limited edition. Tetapi rohaninya bermasalah. Maka menarik sekali video tadi. Satu gambaran keluarga yang mengalami kematian rohani, tapi kemudian mengalami pemulihan luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, Tuhan ketika utus Amos, Amos berteriak apa? Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amos tidak bicara itu di kuburan. Amos bicara kepada bangsa Israel yang secara jasmani hidup, beraktivitas ke sana kemari, ke ladang, ke tempat kerja, bisnis, usaha, bla bla bla, bahkan melakukan ritual-ritual agama. Tetapi Tuhan bilang, kasih tahu mereka, sekalipun mereka melakukan ritual-ritual seperti itu, tapi sesungguhnya mereka mati. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Anugerah Tuhan satu kali lagi ada di wilayah pelayanan Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Ini semua karena belas kasihan Tuhan. Mungkin 1 atau 2 tahun lalu dalam acara PKB di Gap Sultra Immanuel Kendari kalau tidak salah, saya melayani di sana dalam seminar dan juga khotbah, dan puji Tuhan saya merasakan sambutan yang hangat sebagai keluarga dalam Tuhan yang percaya bagian dari pengakuan iman rasuli bahwa sesungguhnya kita adalah gereja yang kudus dan am. Bahwa kita di dunia ini perlu berorganisasi demi keteraturan, tetapi sesungguhnya di sorga sana tidak ada merek gereja, tidak ada merek sinode. Kalau di dunia ini perlu ya supaya semuanya berjalan dengan teratur. Dan saya mengucap syukur waktu di Gap Sultra di Kendari, saya datang sendiri, hari ini ditemani istri. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa juga bisa melayani bersama istri terkasih. Bapak Ibu terkasih, saya diberikan waktu kurang lebih 45-50 menit menyampaikan firman Tuhan di bawah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang merupakan tema Natal nasional. Nah saudara-saudara, pembacaan firman terpilih seturut nats yang diberikan oleh PGI, yaitu Matius 1 ayat 21 sampai ayat 24. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setelah membaca dan nanti mendengarkan khotbah ini, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjadi pelaku firman Allah. Alkitab berkata bahwa iman bertumbuh atau iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya,
Kita tahu bahwa gereja pertama itu lahir bukan karena perkara-perkara spektakuler, tetapi karena pemberitaan firman Allah yang Tuhan tugaskan Petrus untuk menyampaikan firman yang luar biasa. Tepat pada hari Pentakosta. Di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13 itu adalah peristiwa lahirnya gereja pertama. Di sana ada peristiwa-peristiwa spektakuler. Ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, ya, ada bahasa lidah. Tapi 3 fenomena besar ini tidak melahirkan gereja. 3 fenomena besar ini melahirkan 2 reaksi. Kalau kita belajar data itu, reaksi yang pertama adalah orang-orang pada bingung. Reaksi yang kedua adalah mereka menyindir. Itu yang terjadi ketika melihat perkara-perkara spektakuler yang terjadi di dalam data itu. Tetapi mulai ayat 14 sampai ayat 36 Petrus berkhotbah panjang lebar. Ada banyak ayat yang dia kutip, saudara-saudara, dari perjanjian lama. Dan kemudian ayat 37 ada reaksi dari orang-orang pendengar khotbah Petrus itu. Lalu kemudian Petrus menyarankan mereka memberi diri mereka dibaptis untuk pengampunan dosa dan mereka akan mendapatkan karunia roh. Lalu ayat 39-40 masih ada keterangan bahwa Petrus menyampaikan lagi hal-hal yang lain. Dan di ayat 41 itulah 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis karena menerima perkataan Petrus. Maka jelas bahwa gereja pertama dilahirkan karena pemberitaan firman Allah. Gereja pertama bertumbuh dari pengajaran rasul-rasul. Dan gereja pertama adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Jemaat Antam Pemala, adalah salah satu gereja yang saya yakin kalau kita belajar sejarahnya, gereja ini juga lahir karena penginjil-penginjil yang diutus Allah masuk ke Sulawesi Tenggara beberapa puluh tahun yang lalu, dan lahirlah gereja Tuhan ini. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya GEP Sultra, tapi semua gereja yang percaya pengakuan iman rasuli, semua gereja harus mengalami hal yang sama, yaitu dilahirkan dari firman, bertumbuh dalam firman, dan memberitakan firman. Dengan kata lain, firman harus menjadi ujung tombak dalam liturgi-liturgi ibadah, program-program gereja. Dan saya percaya ada program khusus di tahun 2026 nanti yang dilakukan oleh Jemaat Antam Pemala, dan kiranya Tuhan memakai gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari dalam dulu, setelah itu akan keluar menjadi berkat di luar sana. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menarik bahwa tema Natal kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya ini sudah khotbah Natal dari tanggal 1 Desember Bapak Ibu. Tanggal 1 itu saya ada khotbah di Sulawesi Tengah, beberapa gereja, dan juga salah satunya adalah Natal Bamak, badan musyawarah antara gereja sekota Palu. Dan kemudian beberapa hari lalu saya ada di Melawi, Kalimantan Barat. Itu juga Natal Kabupaten Melawi, yang isinya adalah semua gereja tanpa memandang tembok denominasi. Dan temanya juga sama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya bersyukur pada kesempatan ini masih mengkhotbahkan tema ini. Tapi saya berharap Tuhan tolong untuk saya menyoroti hal-hal yang lain, bukan lagi seperti yang sudah saya sampaikan di Kalimantan Barat atau di Sulawesi Tengah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, drama tadi menarik sekali ya, video tadi. Oke, siap. Kalau ini lampu bisa kasih mati aja kan? Atau aman ya Bapak Ibu ya? Saya mata kanan buta. Begini aja deh. Saya tidak cocok jadi artis.
Kalau yang pakai lampu begitu tuh artis biasa. Begini saja lebih bagus. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang bicara tentang keluarga ini sesuatu yang sangat penting. Kalau keluarga sehat, jasmani rohani, maka gereja juga akan mengalami dampaknya. Kalau gereja juga mengalami dampaknya, maka kota di mana gereja itu ada, baik kabupaten, kota Madia, provinsi, bahkan negara akan mengalami dampak luar biasa dari keluarga yang mengalami kehadiran Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu terkasih bahwa keluarga adalah lembaga pertama atau lembaga tertua yang didirikan Allah di planet ini. Allah adalah sang inisiator berdirinya keluarga. Keluarga pertama adalah keluarga di Eden. Allah sebagai sang inisiator mendirikan keluarga, pasti tidak mendirikan keluarga asal-asalan. Allah punya agenda, Allah punya tujuan, dan tujuan Allah adalah memakai keluarga menjadi perpanjangan tangannya. Dan ada aturan main yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada keluarga pertama di Eden, yaitu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, di mana firman Allah berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman itu jangan kau makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Mati yang dimaksud dalam ayat itu bukan bicara mati jasmani, Bapak Ibu. Karena setelah Adam dan Hawa makan, mereka tidak mati secara jasmani. Bapak Ibu tahu, di Alkitab tuh ada namanya mati jasmani, ada namanya mati rohani. Mati jasmani definisinya begini, Bapak Ibu terkasih. Mati jasmani adalah terpisahnya tubuh dengan roh. Nah, kita semua nih lagi tunggu nomor antrian, Bapak Ibu. Kita lagi tunggu nomor antrian terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh kembali menjadi tanah, karena tubuh kita dari tanah, dari debu. Roh akan kembali kepada pencipta. Jadi sekali lagi harus siap-siap saudara-saudara. Saya bukan membawa berita buruk, tapi ini fakta. Tiap tahun, di akhir tahun pasti ada yang meninggal. Biasanya begitu. Jemaat di tempat saya sudah berapa meninggal? Di Gap Sultra saya tidak tahu akhir tahun ini ada atau tidak. Tapi kalau ada pun santai aja. Amin. Karena tidak ada yang kebal dengan kematian. Kematian datang tidak kenal tua muda, tidak kenal sehat atau sakit. Ada orang usia sudah 90 tahun belum meninggal. Saya ketemu seorang pendeta di Timika ketika kami melayani KKR di kota Timika. Pak pendeta menjemput kami lalu berkata, anak Mel, sekarang bapak sudah 89 waktu itu atau 90. Dia berdoa minta meninggal 100 tahun. Ini sudah agak jarang nih orang meninggal 100 tahun, apalagi orang Kristen yang suka makan daging babi. Itu biasanya agak lebih cepat. Tapi ini minta meninggal 100 tahun dan kelihatannya sekarang sudah 95 atau 96 tahun. Wow. Ya, jadi itu memang suka-suka Tuhan. Tapi ada berita, anak baru lahir sudah meninggal. Tadi istri mau kasih tunjuk seorang kenalan kami, muda, cantik, cerdas, multi talenta, tiba-tiba mengalami sakit tertentu dan dipanggil Tuhan di usia yang masih sangat muda. Ya, ada orang yang jaga kesehatannya luar biasa, makan yang rebus-rebus saja. Dia tidak makan yang goreng-goreng, dia tidak makan yang minyak-minyak, dia tidak makan yang pedas-pedas. Satu hari selalu ambil waktu jalan sehat 6.000 sampai 8.000 langkah. Tapi tetap juga, kemarin saya baru kubur satu, sehat luar biasa, fitness, duduk-duduk serangan jantung meninggal. Artinya bahwa
Jadwal meninggal kita tuh tidak bisa ada yang kompromi di situ, harus siap. Ready or not, Jesus coming. Yesus itu akan kembali. Ada dua hal. Yang pertama, dia akan menjemput gereja dalam rapture atau pengangkatan gereja, itu secara universal. Tapi secara individual, pribadi lepas pribadi, sudah ada jadwal kita masing-masing. Ada satu cerita, Bapak Ibu terkasih, cerita klasik dari Baghdad, Irak. Cerita itu bilang begini, satu kali ada seorang tuan, bos, dia suruh anak buahnya ke pasar. Dia suruh anak buahnya ke pasar, suruh beli sesuatu. Sampai di pasar, anak buahnya ini melihat penglihatan yang istimewa sekali. Dia melihat malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, melambai-lambaikan tangan memanggil dia. Dalam pengalaman pribadi itu, dia tahu itu malaikat maut. Dan dia berkesimpulan, malaikat maut itu panggil dia untuk mencabut nyawanya. Maka yang terjadi adalah dia lari dengan penuh ketakutan, lari terbirit-birit, pergi kepada tuannya. Dan dia lapor, aduh tuan. Tuannya lihat dia terbirit-birit penuh ketakutan. Lalu tuannya bilang, kenapa kau berkeringat begitu? Kenapa kau ketakutan semacam itu? Tadi tuan suruh saya ke pasar. Di pasar saya ketemu malaikat maut, melambai-lambaikan tangan, memanggil saya. Kelihatannya dia mau mencabut nyawa saya. Tuan, saya sangat ketakutan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih saya 1 ekor kuda dulu. Mau ngapain? Saya mau lari. Kau mau lari kemana? Saya mau lari ke kota Samara. Kotanya nama Samara, bukan Semarang ya, Samara. Tuannya juga tidak bisa cegat dia karena melihat kepanikan, ketakutan yang begitu rupa karena takut mati. Maka larilah orang ini ke kota Samara. Setelah dia lari menuju Samara pada siang hari itu, pergilah tuannya ini karena penasaran pergi ke pasar. Dan ternyata tuannya masih melihat malaikat maut ada di situ. Lalu dia dengan penuh ketakutan juga menghampiri malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Lalu dia tanya kepada malaikat maut, apakah malaikat maut tadi melambai-lambaikan tangan memanggil salah seorang anak buah saya? Malaikat maut bilang, oh yang tadi yang lari ketakutan itu, iya itu anak buah saya. Apakah malaikat maut mau cabut nyawanya? Malaikat maut bilang begini, tidak, saya panggil dia itu, saya mau tanya, kau ngapain di pasar ini? Karena menurut buku Al-Hayat, kamu malam ini harus meninggal. Dan meninggalnya di mana? Di kota Samara. Dia lari kemana Bapak Ibu? Ternyata di pikiran dia, saya lari menghindari kematian. Tidak bisa. Dia lari jemput kematian. Dari cerita ini saya hanya mau kasih tahu, tidak ada kita yang bisa menghindari kematian. Itu bicara tentang mati jasmani. Tetapi ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, Tuhan berkata kamu mati, itu bukan mati jasmani Bapak Ibu, tapi mati rohani. Apa definisi mati rohani? Kalau mati jasmani, terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh dalam peti, roh kembali ke Tuhan. Mati rohani definisinya begini Bapak Ibu, terpisahnya manusia dengan Allah. Secara jasmani masih hidup, masih pakai pakaian mahal, jam tangan mahal, mobil mahal, bedak mahal. Dulu masih pakai FIFA nomor 4, naik ke nomor 6, sekarang Oriflame. Tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, barang-barang branded, bahkan limited edition, tetapi rohaninya bermasalah. Maka menarik sekali video tadi, satu gambaran keluarga yang mengalami kematian rohani.
tapi kemudian mengalami pemulihan luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu terkasih, Tuhan ketika utus Amos, Amos berteriak apa? Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amos tidak bicara itu di kuburan. Amos bicara kepada bangsa Israel yang secara jasmani hidup, beraktivitas ke sana kemari, ke ladang, ke tempat kerja, bisnis, usaha, bla bla bla, bahkan melakukan ritual-ritual agama. Tetapi Tuhan bilang, kasih tahu mereka, sekalipun mereka melakukan ritual-ritual seperti itu, tapi sesungguhnya mereka mati. Ini juga terjadi di zaman nabi-nabi lain. Katakanlah zaman Nabi Yesaya. Bapak Ibu lihat di dalam Yesaya pasal 1 mulai ayat 13. Di sana melalui Nabi Yesaya, Tuhan curahkan isi hatinya kepada bangsa pilihan Allah yang secara lahiriah, Bapak Ibu dengar baik-baik, secara lahiriah lakukan perayaan ini, lakukan pertemuan ini, menghabiskan sejumlah biaya untuk sejumlah ritual-ritual perayaan yang mereka anggap, oh ini pasti benar, ini pasti memuliakan Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam pandangan Tuhan tidak demikian. Coba dengarkan pembacaan Yesaya 1 ayat 13 sebagai data pembanding. Perhatikan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Aku tidak tahan melihatnya. Mereka pikir Tuhan senang. Tuhan curahkan isi hatinya melalui nabinya. Tuhan bilang, aku tidak suka lihat. Perhatikan ini. Karena perayaanmu penuh kejahatan. Karena perayaanmu penuh kejahatan, kata Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Tuhan bilang, aku benci melihatnya. Kita berharap perayaan kita hari ini Tuhan senang. Tuhan tidak benci. Amin. Tapi kita cek dulu, kenapa Tuhan benci? Perhatikan. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, Tuhan bilang, aku akan memalingkan wajahku. Aku tidak mau lihat kau punya doa. Kenapa? Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara, ini harus menjadi perenungan bagi semua gereja, termasuk kita di sini. Saya kalau lihat perayaan ini, aduh keren banget nih. Saya tanya kepada Bapak Ketua, ini yang melayani dari mana? Karena biasa ada gereja Protestan tertentu, kalau full musik begini pinjam pemain dari gereja lain. Ternyata di sini tidak ya Pak ya. Wah, kalau memang sudah ada pelayanan kreatif begini, saya pikir agak sulit ya jemaat Gap Sultra pindah ke gereja lain. Memang harus buka ruang bagi anak-anak muda kita yang bertalenta. Karena saya lihat banyak anak-anak gereja Protestan itu diambil oleh gereja lain karena di gerejanya tidak beri ruang untuk mereka, mereka pindah. Di sini tidak boleh. Ini ruangnya sudah bagus nih, talenta bagus, pemain tamborin, singer, song leader, ya semua kita belajarlah. Tentu liturgi ibadah umum tetap, tapi kalau pelayanan-pelayanan outdoor kayak begini, saya pikir itu luar biasa. Tapi kembali kepada data pembanding tadi, bahwa kalau semuanya dilakukan dengan kondisi mati rohani, maka Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau menerima. Tuhan bilang, aku beban, aku benci, aku memalingkan wajahku. Ini penting Bapak Ibu terkasih. Dalam Efesus 2 ayat 1 diterangkan di sana apa yang menyebabkan orang mati secara rohani, yaitu dosa-dosa mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati. Mati di sini mati rohani, bukan jasmani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu saya percaya ada pergumulan khusus dari petinggi-petinggi gereja kita
di PGI untuk memunculkan tema Natal Nasional. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menyelamatkan keluarga yang mana? Keluarga yang sudah mati rohani. Mati rohani gara-gara apa? Gara-gara dosa. Keluarga pertama, Adam dan Hawa, gagal, saudara-saudara, mencapai target Tuhan. Apa itu dosa? Dosa itu kalau dalam sekolah teologi ada satu mata kuliah, doktrinnya bernama hamartiologi. Bahasa Ibraninya kata, bahasa Yunaninya hamartia. Itu dua kata dari begitu banyak kata yang menyinggung tentang dosa, yang paling populer dari Ibrani maupun Yunani. Hamartia itu artinya begini Bapak Ibu, pasif terhadap apa yang dikehendaki Allah, aktif terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Itu dosa. Apa yang Allah kehendaki, dia pasif. Tapi apa yang Allah tidak kehendaki, oh dia aktif. Contoh praktis, katakanlah penggunaan mulut lah ya. Mulut ini kan sering bawa masalah. Mulut ini kan bisa jadi berkat, bisa juga jadi masalah. Mulai dari dalam rumah ya. Kalau orang yang mulutnya dipakai sesuai kehendak Allah, maka dia akan memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberi semangat kepada pasangan, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Bahkan kalau dia punya pembantu, kata-katanya pun adalah kata-kata yang memberkati. Sebab Amsal 18 ayat 21 itu ayat bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau di lembah atau di aula kita menggemakan A, itu yang bergema itu A, B. Tidak ada orang yang C lalu yang bergema G, enggak ada. Artinya kalau kita menggemakan kata-kata berkat, menggemakan kata-kata yang membangun, orang bisa dapat berkat dari kata-kata kita. Makanya di Efesus pasal 4 ayat 29 secara eksplisit firman Allah melarang ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita, melainkan pakailah kata yang baik untuk membangun supaya orang lain yang mendengar itu dapat anugerah. Perhatikan ini ayat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Jadi kalau orang dimerdekakan dari dosa, minimal kata-katanya tuh membangun. Ya. Kalau orang dijajah, diperbudak oleh dosa, mati rohani, kata-katanya selalu melukai, menyakitkan, menyudutkan, mematahkan semangat orang, membunuh karakter orang. Itu yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perlu ada pemulihan di dalam keluarga. Survei membuktikan banyak anak-anak broken home, banyak anak-anak cari pelampiasan kasih sayang di luar rumah, karena dia lihat rumahnya bukan lagi surga tapi neraka. Makanya pendeta Stephen Tong pernah mengeluarkan statement ini, bahwa dia bilang bahaya terbesar di abad ini bukan perang dunia, bukan bom nuklir, tapi bahaya terbesar di abad ini adalah hilangnya kasih sayang, hilangnya suasana sorga dalam rumah tangga Kristen. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur melalui tema Natal tahun ini, kiranya semua juru-juru bicara Allah dipakai Allah menyuarakan kebenaran. Dan kalau jemaat menangkap kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa yang sering menuntun kita untuk melawan Tuhan. Tapi kalau kita dimerdekakan, maka kita akan dituntun untuk memuliakan Tuhan. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Mujizat pertama yang Yesus lakukan Bapak Ibu, bukan bangkitkan orang mati,
bukan sembuhkan orang buta menjadi melihat, bukan membuat orang lumpuh berjalan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah merubah air jadi anggur. Di mana itu? Di perkawinan. Kenapa mujizat pertama harus dilakukan dalam sebuah perkawinan? Artinya Tuhan Yesus yang kita sembah, Putra Natal yang kita sembah, sangat serius melihat sebuah rumah tangga. Maka pengikut-pengikutnya harus serius juga melihat rumah tangga kita, sebagaimana Tuhan kita serius melihat rumah tangga. Oh, Bapak Ibu, kalau lihat daftar perceraian artis-artis Hollywood maupun artis-artis Indonesia di internet, itu ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu tahu Jennifer Lopez itu pernah nikah, dia sudah kawin mungkin 4 atau 5 kali sekarang. Pernikahan pertama itu nikah 20 bulan cerai. Bapak Ibu tahu Britney Spears itu nikah 7 jam cerai. Yang mengalahkan Britney Spears siapa? Saya pernah baca, itu ternyata artis dari Indonesia. Pernah tahu tentang Farid Harja? Oh burung, dengarkanlah, dia punya lagu. Katakan padanya aku yang gemuk itu loh. Itu dia nikah 4 jam cerai. Gara-gara ketahuan istrinya tidak perawan. Ada yang lebih ngeri, saya ketemu di satu daerah. Pemberkatan hari ini, pisah hari ini. Dan yang nikah siapa? STH, sarjana teologi, pendeta. Saya tidak mau sebut gereja mana, ini off the record aja. Anda lihat, bahkan sampai level sarjana teologi, sampai level pendeta, tidak serius melihat rumah tangga. Mau jadi apa kalau pendeta model begini? Mau gembalakan siapa? Mau pimpin siapa? Mau jadi teladan apa? Saya percaya sampai hari ini kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Yang setuju katakan amin. Oh iya, hebat retorika, hebat orasi, hebat kutip ayat, tapi kalau tidak setia dengan pasangan, rumah tangganya bermasalah. Ini namanya omdoh, omong doang, atau NATO, no action talk only. Yang paling parah, babi seksi. Tahu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Ah, itu babi seksi. Kita tidak kekurangan pembicara hebat di Indonesia. Kita tidak kekurangan pembicara hebat asal Sulawesi. Dan mungkin kita tidak kekurangan pembicara hebat dari Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Tidak kekurangan. Tapi masalah sekarang bukan hebat bicara, bukan hebat ngomong. Bagaimana rumah tangga? Sekarang banyak pendeta selingkuh loh. Kemarin saya di Israel 3 minggu lalu ya. Lalu ada informasi, ada pendeta tertentu yang kalau ke Israel dia tidak bawa istri, tapi selingkuhan, pendeta pun selingkuhan datang sendiri, nginap di hotel yang sama, di kamar berbeda, semua punya jam tidur, baru bapak merayap pelan-pelan seperti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Pendeta loh, Anda bayangkan, pendeta ada yang selingkuh. Kalau janda-janda yang 70 ke atas, pendeta kurang tertarik. Tapi kalau janda-janda muda yang kuteksnya merah, kuning, hijau di kuku-kukunya, nah ini yang pendeta bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Beberapa waktu yang lalu di daerah tertentu, seorang majelis mati di kamar dengan perempuan, overdosis obat kuat, serangan jantung. Di Gap Sulter ini saya lihat bersih. Kalau saya lihat dari mata saya yang terbatas, saya lihat, oh ini bapak-bapak setia.
Tidak mungkin ada wanita idaman lain. Saya lihat nih, aduh, cahaya semua. Tapi andai kata ada, Pak, saya diutus Tuhan suruh Bapak bertobat. Dengar Pak, saya ngomong, saya diutus Allah, serukan Bapak bertobat, Pak. Jangan hianati janji kudus dalam pernikahan kudus yang pernah Anda lakukan. Kalau Anda tidak mau bertobat juga, Pak, setelah ini tolong maju, kita foto bersama. Kenang-kenangan, karena mungkin tahun depan bapak-bapak itu akan mengusulkan, undang yang lain, jangan Mel Atok, agak berat. Siap, saya tidak akan datang lagi, yang penting sudah ada foto, bikin kalender 2026. Bukan cuma bapak-bapak, ada ibu-ibu juga otaknya koslet. Ibu-ibu seperti siapa? Seperti istri Potifar. Suami tidak ada, ganggu-ganggu Yusuf. Tiap kali Yusuf lewat, pasti dia panggil, Ucup, godain tante dong. Tante-tante begini, kalau di laut namanya ubur-ubur. Ubur-ubur itu kena di mana? Gatal di situ. Sorry to say. Bukan cuma bapak yang selingkuh, ibu juga selingkuh. Mungkin selingkuhnya belum janjian ketemu di hotel, belum. Tapi sudah selingkuh perasaan. Melalui apa? WhatsApp. Melalui apa? Inbox. Ini handphone, ini kadang-kadang yang handphone, yang Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp bisa jadi berkat, tapi bisa juga jadi alat setan. Berantem sama suami, langsung WA mantan yang ada di Makassar misalnya. Tanya kabar, bahagia kah? Ya ampun, darah Yesus berkuasa. Keluarga pertama gagal, dan akhirnya Tuhan memunculkan keluarga-keluarga lain. Keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, keluarga Musa, keluarga Daud. Tapi keluarga-keluarga yang saya sebutkan ini juga dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan. Sampai Allah memunculkan keluarga dari Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria, untuk missio Dei, untuk misi Allah, menjelma menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena kebejatan moral di mana banyak orang, termasuk orang Kristen, tidak melihat rumah tangga secara serius. Maka dari itu, malam yang diberkati ini, saya harap pesan Tuhan dapat memulihkan kita. Kita menjadi keluarga-keluarga seperti Yusuf dan Maria, Zakaria dan Elizabeth, Priscilla dan Aquila. Itu keluarga-keluarga yang luar biasa, berdampak bagi orang-orang sejamannya, dan sampai hari ini masih jadi contoh teladan untuk kita pelajari. Nah Bapak Ibu, saya menyampaikan beberapa hal saja berkaitan dengan tema kita dan nats kita. Matius 1 ayat 21 sampai ayat 24. Hal yang pertama, keluarga yang diselamatkan Allah, karena kehadiran Allah dalam keluarga itu adalah keluarga-keluarga pilihan. Bapak Ibu, untuk memahami tentang pilihan ini, saya perlu seberangkan kepada Bapak Ibu tentang dua macam kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada kehendak Allah yang bersifat tersembunyi. Ada kehendak Allah yang bersifat dinyatakan. Itu ada di Ulangan 29 ayat 29. Kehendak Allah yang tersembunyi, misalnya kapan kiamat, oh itu tersembunyi, itu urusan Tuhan lah. Kita nggak usah menebak-nebak, tidak usah menduga-duga, karena kedatangan Tuhan itu tidak bisa diduga. Kalau ada yang menduga-duga pasti salah, ada yang menduga-duga pasti meleset. Kemarin saya buat tanggapan buat seorang pendeta dari Afrika Selatan namanya Yosua.
dia menubuatkan Yesus datang 23-24 September 2025. Saya langsung kanter sebelum tanggal itu, 1 bulan sebelumnya saya sudah kanter, dan saya yakin sesat. Ini nubuatan palsu. Karena Yesus mengatakan tentang hari dan saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Bagaimana Pak Yosua dari Afrika Selatan bisa tahu? Dulu 2003 ada pendeta ngaku-ngaku pendeta nama Mangapin Sibuea, menubuatkan Yesus akan datang. Pengikutnya 50% orang NTT. Itu yang bikin saya malu. Pengikutnya 50% NTT. Saudara tahu NTT kan? Itu 90% Kristen. 50 meter gereja, 50 meter gereja, 50 meter gereja. Apalagi mau bulan Natal atau Paskah begini. Aduh, ornamen Natal Paskah di jalan-jalan. Lampu Natal, mati hidup, mati hidup. Kayak iman kami, mati hidup juga. Pengikut 50% dari NTT. Dan lucunya Pak Mangapin itu kasih tahu bilang, Yesus datang di Kupang. Di satu tempat nama Pariti. Kalau ada orang Kupang di sini tahu. Di Kabupaten Kupang ada Kota Madia Kupang, ada Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang itu ada kampung nama Pariti. Katanya Yesus mau datang ke situ. Lalu semua sinode gereja utus utusannya untuk menasehati warga jemaatnya. Kasih tahu, dan tidak ada, itu omong kosong. Mereka yang sudah dipengaruhi oleh nubuatan palsu ini tetap pegang nubuatan palsu itu dan menolak utusan dari sinode mereka. Sambil berkata apa? Ini bisikan langsung, bisikan langsung. Mereka tidak percaya Alkitab lagi, mereka percaya bisikan langsung. Yesus akan datang di Pariti dan kami sudah siap. Mereka bawa salah satu utusan tunjuk di atas pohon kelapa. Bapak lihat di pohon kelapa itu, kami sudah taruh lampu strongking. Kenapa taruh lampu strongking? Supaya kalau Yesus datang jangan salah tempat. Anda bayang, dia pikir Tuhan Yesus si buta dari gua hantu. Yesus tidak tahu lagi mana Kupang, mana Pomala. Dia yang cipta langit dan bumi, kok kau ajar pakai lampu strongking. Singkat cerita, tunggu Yesus di Pariti tidak jadi. Dari Bandung telepon, Yesus bilang tidak jadi di Pariti. Bayangkan. Pindah ke Bale Endah, Jawa Barat. Akhirnya mereka doa semalam suntuk di Bale Endah, Jawa Barat. Tunggu Yesus, berharap Yesus datang bawa mereka ke sorga. Ternyata yang datang siapa? Polisi. Polisi bawa mereka ke sel. Anda lihat ini, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada orang percaya adalah orang pilihan Allah. Ini kehendak yang tersembunyi. Tapi yang tersembunyi ini suatu saat akan dibukakan. Seperti nats kita mengatakan, nubuatan Nabi Yesaya, seorang perempuan anak darah akan melahirkan seorang anak dan menamakan dia Immanuel. Itu ada di Yesaya pasal 7 ayat 14. Kurang lebih 700-an tahun kemudian penggenapannya terjadi melalui Maria. Jadi apa yang tersembunyi akan dibukakan. Kayak dulu aja, kita mau menikah dengan siapa? Awalnya tersembunyi, tapi nanti lama-lama dibukakan. Kita ada anak berapa? Awalnya tersembunyi, nanti lama-lama dibukakan. Yesus datang kapan? Saat ini masih tersembunyi, tapi saya yakin tepat pada waktunya. Saya tidak tahu kapan, tapi akan dibukakan. Nah, kalau itu urusan Tuhan, Bapak Ibu, ya, urusan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kehendak Tuhan yang dinyatakan, nah ini urusan kita. Perhatikan Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Itu urusan Allah. Jangan otak-atik. Jangan tanya bilang kapan-kapan. Tunggu saja waktu Tuhan. Sekali lagi, yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Lalu yang dinyatakan bagi siapa? Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai di situ. Tetapi yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Nah, bicara tentang keluarga pilihan, Bapak Ibu,
Bapak Ibu, tidak semua keluarga dipilih Allah ya. Ini saya kasih tahu. Saudara lihat di zaman Nuh, hanya satu keluarga yang dipilih. Cuma Nuh. Bahkan hanya satu keluarga ini yang diselamatkan. 8 orang. Waktu itu seisi dunia Tuhan sapu kasih rata semua. Dalam hal ini Tuhan tidak kenal demokrasi. Yang namanya dosa sapu rata, kasih selamat Nuh dan keluarga. Di Ur Kasdim ada banyak keluarga, tapi hanya Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Zaman Musa di Mesir, di Israel ada banyak keluarga, tapi Allah mau pakai keluarga Musa. Di zaman Daud, Tuhan mau pilih Daud. Ada banyak perempuan yang hebat-hebat, lebih kaya, lebih pintar di Nazaret waktu itu. Tapi Allah memutuskan memilih Maria dan Yusuf. Itu yang Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Sejak kapan Tuhan memilih keluarga ini? Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih orang-orang yang Dia mau pilih. Siapa dia? Nanti kita ikuti khotbah ini sampai selesai. Efesus 1 ayat 4, perhatikan Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maria dipilih sebelum dunia dijadikan. Abraham dipilih sebelum dunia dijadikan. Priscilla Aquila dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau ada keluarga-keluarga di Gap Sultra yang dipilih sejak kapan? Dipilih sebelum dunia dijadikan. Terus? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan ingat Bapak Ibu, kalau Allah pilih keluarga, itu suka-suka Dia, bukan tergantung keluarga itu. Suka-suka Dia. Dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan 16, itu ayat bilang Allah akan berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan. Allah akan bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Itu tidak tergantung kebaikan orang. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Suka-suka Dia. Dan ini hak prerogatif Tuhan. Terus? Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terus? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara lihat kayak Abraham itu mantan penyembah berhala Bapak Ibu. Tuhan kok bisa pilih mantan penyembah berhala begitu. Musa mantan pembunuh. Musa tuh bunuh orang lalu lari ke Midian. Siapa lagi yang Tuhan pilih? Masih banyak. Dalam sejarah gereja, kalau Bapak Ibu pernah baca sejarah Bapak gereja nama Agustinus, coba cek background Agustinus. Itu pejinah kelas kakap, punya selir, punya anak di luar nikah. Tapi sorga memutuskan memilih Agustinus menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara masih ingat perempuan Samaria di parigi Yakub? Sudah 5 laki dan laki yang kelima bukan suaminya, tapi Allah memutuskan memilih dia. Oh, suka-suka Tuhan. Seseorang pernah berkata, andai kata kalau Allah pilih orang seperti ibu-ibu pilih tomat di pasar, saya rasa banyak di antara kita tidak selamat. Karena kalau ibu-ibu pilih tomat atau sayur atau terung atau kol atau brokoli di pasar, tidak mungkin mereka pilih yang busuk-busuk. Diseleksi itu yang segar, diperiksa betul-betul. Nah ini nih, bahkan saya lihat di TikTok pasangan suami istri ke pasar, suaminya video secara diam-diam mau tes istrinya. Suaminya sengaja angkat ini, istrinya bilang no, taruh. Istrinya taruh. Yang istrinya taruh ini suaminya ambil, yang istri yang taruh. Dia tunjukkan, kalau ini bagaimana mah? Ibunya bilang tidak juga, padahal itu ibu yang pilih. Artinya ibu-ibu itu sangat seleksi. Nah kalau ibu-ibu pilih tomat model begitu, lalu Tuhan juga memperlakukan kita seperti itu, saya pikir banyak di antara kita tidak selamat. Bahkan saya, Mel Atok,
tidak layak jadi pendeta. Karena saya tidak malu bersaksi ini. Saya ini anak haram. Kami ada 6 orang laki-laki, 2 meninggal, tinggal 4. Kami ini anak hasil pacaran, bukan hasil nikah kudus. Jadi pacaran, mama saya hamil. Mau bilang tidak sengaja juga repot. Masa tidak sengaja hamil sampai 6 kali. Jadi kami ini anak di luar nikah. Kalau zaman perjanjian lama, ini anak haram ini. Dan tidak layak masuk bait Allah. Nanti setelah saya selesai sarjana teologi saya di Institut Agama Kristen Jakarta, saya pulang baru saya urus papa dan mama menikah. Tapi sudah tidak bikin pesta lah, tidak ada lagi potong-potong kue. Saya bilang peneguhan. Akhirnya panggil minta tolong pendeta urus papa dan mama di usia 60-an. Mereka 2 dinikahkan. Kalau pakai standar ibu-ibu pilih tomat tadi, saya ini tomat busuk. Saya ini tomat rusak. Sebelah segar, sebelahnya biru belau. Tapi itulah Tuhan kita. Siapa yang dia mau pilih, suka-suka dia. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya percaya, saya tidak tahu dari keluarga-keluarga yang ada di sini, keluarga mana yang Allah pilih Tuhan, yang Tuhan pilih kita. Harapan saya, kalau bisa semua. Namanya kita manusia terbatas, toh boleh minta. Harapan saya, harapan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, harapan panitia, harapan kita semua keluarga di sini jangan satu pun dilewatkan. Semua dijamah Allah, semua dipilih Allah, semua dipulihkan Allah. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Yang mau tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Karena Tuhan mau pakai keluarga untuk kepentingannya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya tidak malu menyaksikan ini. Sebelum papa dan mama meninggal, saya sudah minta izin. Mama, Bapak, saya minta izin ya. Kalau saya berkhotbah, kalau cocok dengan topik kesaksian keluarga kita, akan saya angkat dalam khotbah. Lalu papa dan mama saya bilang, tidak apa-apa sayang. Itu memang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Sekaligus mau memperdengarkan kepada umat bahwa kasih Tuhan luar biasa. Apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang tidak dipandang, bahkan apa yang dihina oleh manusia, itu yang dipilih Allah untuk mempermuliakan namanya. Akibat lahir dari keluarga model begini Bapak Ibu, sebelum saya bertobat, saya ini nakal sekali Bapak Ibu. Karena miskin toh, miskin jadi sering dihina. Caranya supaya jangan dihina, saya brutal. Tujuannya supaya orang jangan hina keluarga saya. Akhirnya saya bikin masalah banyak. Saya tusuk orang, saya tikam orang, bakar rumah orang, masuk tahanan, keluar tahanan sampai 8 kali. Kena tangkap terakhir itu 13 Januari 1999. Waktu itu ada pemilu serentak atau apa begitu. Kemudian pada bulan Mei setelah bebas, karena orang tua lobby ke polisi minta keringanan karena saya mau ujian waktu itu. Saya masih SMA. Akhirnya saya dibebaskan. Bebas bersyarat. Bulan Mei datanglah penginjil jalanan yang nasibnya sama dengan saya, teman saya. Dibayar untuk membunuh orang, akhirnya masuk penjara. Di penjara dia bertobat. Ada penginjil pergi menginjil di penjara, di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang ditangkap Tuhan adalah dia. Setelah dia bertobat, tidak pakai sekolah teologi lagi, semangat menginjilnya luar biasa. Dari gang ke gang, dari jalan ke jalan, beritakan Injil, beritakan Injil. Pada waktu datang di kampung saya, dari 30-an anak, saya duduk paling belakang sementara saya merokok.
Dia menyampaikan Injil, firman Tuhan. Lalu akhirnya semua anak, 30-an anak semua bubar. Tinggal saya. Saya bertobat waktu itu. Dan saya dipulihkan Tuhan. Saya ditangkap Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Setiap kali saya berkhotbah di mana-mana, di sekolah saya atau di mana-mana, orang-orang yang tahu masa lalu saya baru lihat saya berdiri pakai kolar aja, mereka sudah menangis. Mereka tidak percaya anak kejahatan ini bisa diubahkan jadi pendeta. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Saya percaya kalau malam ini ada keluarga pilihan Allah di sini, Anda pasti bertobat. Tandanya apa? Keluarga yang dipilih Allah setelah mendengarkan Injil, Anda pasti meresponi Injil itu. Sebelum saya lanjut, panitia, tinggal berapa menit? Sudah habis. Kok tidak rasa ini kayak omong bercanda. Sudah habis. Ekstra sedikit ya. Siapa keluarga yang dipilih Allah? Seperti Yusuf dan Maria. Ketika mendengar panggilan Tuhan, walaupun konsekuensinya berat, sama kayak kita. Yesus bilang kalau ikut Tuhan harus pikul salib. Tapi Anda tidak akan peduli mau salib mau apa, sepanjang itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan kekuatan Allah Tritunggal kita diberi kemampuan untuk memikul salib. Pikul salib artinya menderita karena taat Tuhan, menderita karena kebenaran, menderita karena cinta Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bantu kita sebagaimana dia pakai Maria dan Yusuf. Dia pakai kita untuk kemuliaan namanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri. Petugas, kami silakan yang mau angkat lagu.